itu dalam perilaku atau punya paradigma, makan berdasarkan kendalikan, sedangkan hewan hanya berperilaku sebagai insting saja. Artinya di sini, sebelum kita melangkah kepada kehidupan atau nilai itu kalau di dalam ilmu sosial itu artinya sesuatu yang dianggap baik, yang diperjuangkan untuk mencapai sebuah tujuan. Kalau dalam kehidupan bernegara ya tujuan bersama. Artinya setiap manusia pasti punya keinginan. Mungkin di awal sudah sampaikan bahwa, atau mungkin pada pertemuan sebelumnya ada teori Maslow itu, setiap manusia pasti punya keinginan, ya, punya self, ada ingin dihormati, ingin dihargai, ingin dipuji dan sebagainya. Itu adalah sangat manusiawi sekali. Tetapi di dalam penjelasan hari ini bahwa salah satu perbedaan manusia dan hewan itu, kalau manusia itu punya paradigma, punya sudut pandang, punya pola pikir dan punya rasa. Hewan saya kira juga punya rasa, tetapi mungkin nafsunya hanya seperti itu, makan dan nah, kalau Anda sebagai manusia hanya cukup makan dan tidur dan itu ya sampean kak kuliah kak apa-apa, kak apa, kak pakai baju pun nggak apa-apa. Seperti hewan cecak, apapun hewan saya kira nggak pernah pakai baju, nggak pernah pakai kuliah, ngaji dan sebagainya. Tetapi dia hanya butuh hidup, makan dan berhubungan saja, hanya insting. Nah, kalau kita bicara manusia di sini, manusia itu terbagi dua. Jadi ada makhluk individu, ada makhluk sosial. Kalau kita bicara sebagai makhluk individu, ya manusia itu pasti punya potensi, punya keinginan, punya ambisi, egoisme, itu sangat-sangat wajar sekali. Sedangkan kalau makhluk sosial itu cenderung berkelompok, zon politikon, istilahnya berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Nah, ini arahnya kita, tujuan kita adalah di makhluk sosial di poin 4 ini. Tetapi kita awali dari potensi yang ada di diri kita. Misalnya Anda dilahirkan sebagai makhluk individu, jenis kelaminnya apa? Laki-laki atau perempuan? Nah, kalau laki-laki punya kewajiban atau punya ciri-ciri tertentu secara biologis, itu yang dikatakan laki-laki, dan itu akan membawa dampak sosial, juga membawa dampak kewajiban terhadap kewajiban individu. Ya. Kemudian kalau kita perhatikan dari situ bahwa manusia itu juga makhluk individu, juga makhluk sosial, maka di sini kita bicara tentang nilai sesuatu yang berharga dan berjuangkan dalam masyarakat. Nilai-nilai apa saja yang mungkin ada di dalam masyarakat itu? Ya, ada nilai pragmatis, ada nilai logika, ada nilai estetis, ada nilai moral, ada nilai religius. Maksudnya apa di sini? Bahwa setiap manusia pasti punya nilai-nilai pragmatis, untung rugi, kegunaan atau manfaat. Ya. Anda makan untuk apa? Anda bangun untuk apa? Atau Anda hidup untuk apa? Hidup untuk makan, apa makan untuk hidup? Nah, ini pasti secara manusia punya kepentingan individu yang pasti Anda perjuangkan. Entah itu ingin enak sendiri atau nyaman, atau mungkin bisa juga apapun terkait dengan itu pasti. Tapi dalam prakteknya, entah itu pragmatis itu diletakkan pada awal atau akhir tersebut, itu tergantung pada individunya masing-masing. Kalau jiwa sosialnya kuat sekali, saya kira kepentingan pribadi, nilai-nilai pragmatis ini mungkin bisa juga di akhir. Jadi mementingkan kepentingan kelompok, misalnya sebuah keluarga, misalnya sebuah masyarakat, atau orang lain dulu lah. Sehingga kepentingan pribadi mungkin di kesampingan.
Ini bisa juga ada yang punya karakter seperti itu. Ada juga yang mendahulukan kepentingannya dahulu. Contoh hal kecil misalnya, kenapa Anda duduk selalu di belakang? Apakah ada surat, ada SK, atau ada perintah bahwa Anda harus duduk di belakang? Misalnya. Atau Anda yang selalu duduk di depan? Pasti Anda punya pertimbangan, atau ada dia punya pertimbangan. Saya harus memilih duduk di depan. Mungkin saya sering ngantuk, biar saya nggak sedih, planning. Di belakang malah nanti ketiduran, ya, seperti itu. Bisa juga seperti itu, atau bisa juga di belakang, biar saya nggak kelihatan apa seperti itu. Nah, itu mungkin nilai-nilai pragmatis yang mungkin ada di lakukan. Dan itu pasti terjadi di dalam diri Anda. Entah itu nilai manfaat dan gunanya seperti apa, pasti Anda akan mempertimbangkan itu. Oh, saya duduk di samping sajalah, di tengah-tengah lah. Mungkin pertimbangannya bisa juga yang terakhir, atau bagian terakhir bisa duduk di depan atau duduk di belakang. Lihat kepentingannya. Andai kata ini antrian untuk mengambil sebuah hadiah, mungkin bisa juga Anda berebut untuk duduk di depan. Atau bisa juga Anda antrian mau mengurus sebuah surat administrasi atau apa misalnya, mau antri bayar bank misalnya, di bank, mosok saya kari-kari aja Bu, saya letakkan di bawah, saya kira nggak mungkin. Atau mungkin ada antrian berobat di rumah sakit atau apa, mosok baru data, atau mungkin ada dia datang di awal, Bu saya minta antrian nomor belakang saja, nggak mungkin, pasti akan cari duduknya di depan. Kalau di masyarakat misalnya, yang wong tahlilan atau undangan, apa jadinya tasakuran, atau bisa undangan pernikahan, apa jadi walimatul urus apa, bisa juga cari duduk yang di belakang. Nah, itu adalah bicara kepentingan pragmatis. Nah, ini wajar, manusia pasti punya pilihan, punya sudut pandang, punya paradigma tadi yang saya sampaikan di awal. Jadi punya pertimbangan untuk mengapa dia melakukan itu. Nah, kemudian juga di dalam nilai itu ada nilai-nilai logika. Logika itu benar dan salah. Kalau dalam ilmu eksak ya seperti itu. Nah, kalau di dalam sosial, nilai yang benar belum tentu itu menang. Kadang nilai yang benar itu juga menjadi kekalahan juga, iya. Bisa juga terjadi. Tetapi ini dalam kehidupan pasti ada. Ada benar salah itu pasti ada. Seharusnya terjadi itu pasti ada. Jadi kenapa Anda harus duduk di depan? Ya mohon maaf karena saya datang terlambat dan kursi yang belakang sudah terisi. Ini menurut logika Anda harus duduk di depan, karena di depan ada bangku kosong misalnya. Kalaupun misalnya di belakang ada satu kursi kosong, Anda harus mempertimbangkan yang benar seperti apa. Masa Anda harus lari-lari ke belakang, di depan banyak yang kosong misalnya. Nah, dalam kehidupan juga pasti akan terjadi pemikiran logika, tetapi terkadang di dalam kehidupan belum tentu. Urusan yang tidak bisa dimasuk logika terkadang urusan agama, urusan iman. Kita nggak akan mampu kadang melogikakan, itu nggak mampu. Misalnya Anda melogikakan Tuhan, seperti apa Anda melogikakan Tuhan? Ya mungkin ya bukan berarti kita tidak bisa dilogikakan, tapi karena saking gede ini, saking apike sehingga kita tidak bisa melogikakan. Sama halnya ketika Anda melihat wajahnya Nabi Yusuf dan Nabi Muhammad misalnya. Mungkin banyak di karya-karya apa realita apa Nabi Yusuf bisa digambarkan dia seorang yang tampan, orang yang halus sebagainya, mungkin terkenal di situ.
Tapi wajah Rasulullah bisa enggak? Anda membayangkan atau ada enggak gambar yang pernah menampilkan ini loh wajah Rasulullah misalnya? Kenapa orang enggak berani? Kenapa orang enggak bisa melihat? Mungkin karena sangat punya nilai yang sangat tinggi sehingga dia tidak akan mampu untuk menggambarkan bagaimana wajah Rasulullah yang sebenarnya. Nah, logika mana? Nah, makanya ketika saya ngomong agama kadang di luar logika, tapi kita harus meyakini. Misalnya, kalau Anda tidak meyakini Tuhan, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Kalau logika Anda, kalau ini tidak ada yang membuat, pasti tidak akan terjadi. Spidol ini, kalau tidak ada yang membuat, nggak mungkin spidol ini ada, ya kan? Ini logika. Tapi ketika Anda ditanya, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Siapa yang menciptakan angin? Siapa yang menciptakan batu? Yes. Ada enggak penciptanya batu? Katakan kalau Anda ilmuwan, Anda logika Anda siapa? Tidak akan bisa. Ya mungkin karena itu adalah ciptaan Tuhan. Ya, sehingga itu tidak bisa digambarkan. Dalam kehidupan logika ini juga, apakah logika itu tidak harus dilakukan? Ya harus dilakukan. Ya. Karena Anda sebagai seorang manusia yang hidup. Misalnya Anda haus, masa Anda berimajinasi saja. Anda bayangkan es campur, Anda bayangkan Sprite, Anda bayangkan itu, nulis haus menghilang. Ya secara psikologis, psikis mungkin bisa juga haus Anda hilang, tetapi apakah mungkin? Wong haus itu ya mungkin ngantuk ya turun. Kamu kelasa saja. Ada nilai estetis, keindahan, kejelekan dalam kehidupan pasti muncul. Entah itu Anda menyampaikan secara jujur atau tidak. Hari ini katakanlah kalau Anda mau jujur estetis, saya ini ganteng atau jelek tuh. Ya. Mungkin adik-adik ada yang kayak mungkin Anda takut sungkan deh on pakai ya. Wah, Pak Santa lono enak piye. Padahal jujur di mataku pasti pasti unsur keindahan sedangkan pasti ada. Dan itu membutuhkan sebuah kejujuran. Kapan kita menggunakan nilai-nilai yang tepat di sini? Kejelekan, keindahan. Misalnya Anda teman Anda dengan hari ini dia menggunakan baju yang mungkin menurut Anda tidak match. Ya, mosok rek lambine ijo kuduwe abang lho. Nek menurut imajinasi wah nek warnane ngono tapi kok sok telik rek ngono ya. Oh berarti kan enggak indah gitu kan. Tapi kenapa kalau peda Scoopy itu kok warnanya hitam dan merah itu kok banyak diminati? Ya karena indah. Tapi nek di unsur yang lain koyo sok telik rek. Ada nilai moral baik buruk. Ya. Ini kehidupan pasti ada nilai baik buruk itu apa saja. Kalau sesuatu yang mungkin menurut Anda dapat. Ya, terkadang orang yang berbicara dengan intonasi yang sebenarnya kata-kata itu bagus, tapi disampaikan dengan intonasi yang keras, itu juga akan membawa dampak yang baik buruk juga. Misalnya adik menyampaikan atau memanggil teman Anda dengan suara yang sangat keras. Anda belum masuk kelas sudah menyampaikan Rin misalnya, Rina misalnya. Durung udah kelas harus bengok piye rek. Padahal kan tujuan Anda juga baik, bisa juga gitu. Tapi kalau Anda menyampaikan dengan situasi yang tidak tepat, dengan intonasi yang tidak tepat, yo jadi elek rek. Yang terakhir ada nilai religiusitas.
nilai keyakinan. Nah ini tadi yang saya sampaikan di logika tadi, ada sesuatu yang tidak bisa dilogikakan tetapi kita harus meyakini kebenarannya. Nah, kapan kita harus menerapkan nilai-nilai yang ada di sini? Hanya kalian lain. Di dalam prinsip ideologis pola pikir itu kan ada nilai realistis, idealis, fleksibel. Mungkin di awal di ideologis kan saya sampaikan bahwa untuk menggunakan pola pikir kita itu kita harus, kapan kita harus idealis, kapan kita harus realistis, kapan kita harus fleksibel. Itu Anda yang tahu. Kalau Anda bisa menempatkan itu dengan benar, saya kira kehidupan Anda ya baik-baik saja. Tetapi kalau adik misalnya tidak bisa menempatkan dengan baik, ya masalah terus. Nah, penerapan-penerapan yang mungkin bisa muncul kalau adik-adik mungkin di dunia pendidikan ya, itu seharusnya kita menggunakan nilai logika. Jadi kalau mereka kuliah itu enak piye apa kalau dalam situasi belajar mestinya kita harus benar dan salah. Tapi kalau tawar menawar mesti ini. Karena belajar beda kalau Anda praktek di dunia persilatan, dunia kehidupan luar sana. Nanti jowo kono sampean bersikapnya ngene iku lho ya gak apa-apa rek. Tapi yang musuh sampean akeh ngono lho. Misalnya ketika Anda ketemu misalnya teman Anda ini, jujur mata Anda mengatakan bahwa congkrek, bongkring, dia kurus memang. Apa sampean harus mengatakan dia memang bongkring misalnya? Atau mungkin teman Anda yang cewek, pipinya tolong bemuno ya. Kalau Anda mau jujur, filosofi, ya katakan bahwa dia memang pipinya teman. Tapi ketika Anda sampaikan, apakah dia bisa menerima atau tidak itu persoalan kan? Nah itu dunia praktek. Tapi kalau dunia belajar ya harus kita sampaikan benar dan salah. Kemudian prakteknya nilai estetis misalnya. Ini biasanya dunia seni, ya keindahan. Misalnya di sini saya pajang foto artis bugil misalnya. Anda menggunakan nilai apa? Nilai mana yang Anda lakukan? Kalau Anda kekeh, wah aku sama Swafai Pak, saya menggunakan nilai religius. Dosa itu Pak. Misalnya. Tidak baik itu Pak. Tapi kalau dinilai dari estetis, ya nggak ada yang salah. Bahkan karya seni yang tertinggi itu rata-rata karya-karya Pujaga atau Mahapatung itu ya keindahan itu kayak di situ. Makanya banyak penemuan patung atau apa, biasanya foto-foto atau bentuk patung yang orang-orang yang tidak menggunakan busana dan sebagainya. Dan ketika ngomong wanita misalnya yang tidak berbaju atau bugil dan sebagainya, saya kira laki-laki maupun perempuan bisa mempunyai penilaian masing-masing. Nah, itu kalau Anda menggunakan nilai religiositas ya jelas salah ya. Anda menggunakan logika bisa juga ya salah dan benar. Atau apalagi nilai pragmatis. Misalnya di DPWA Anda, nah, Anda pakai baju yang mungkin hari-hari setiap Anda kuliah Anda pakai hijab. Ternyata ada adik pakai DP yang nggak pakai hijab misalnya, yang bajunya bisa juga minim sekali. Nah, kalau Anda nilai pragmatis, nggak pakai gini kok aja nih cek akeh sing delok kayak follower kan ngono. Tapi di sisi lain teman Anda, sama ini kilo mahasiswa PAI misalnya, kok Anda menggunakan pose baju DP seperti itu gimana? Nah, maka di dalam kehidupan untuk mencapai sebuah perjuangan kebenaran ini, adik-adik harus bisa menerapkan kapan kita menggunakan nilai-nilai yang pragmatis, nilai-nilai logika, estetis, moral. Kalau Anda kebiahuyah, misalnya kebiahuyah itu maksudnya kekeh sembarang dinilai religius, dianggap santri gitu ya.
aku iki alim misalnya kok kayak agama kabeh ya gak dadi tangganan rek. Walaupun agama juga mungkin wong agama hukum itu ya halal tok haram tok ya. Di agama pun hukum kita kan ono sunnah, ono makruh. Ya. Nah nek ngono kan berarti nek hukumnya logika ya halal haram jelas wis. Lah apa adek makruh barang, lah apa adek sunnah barang. Kan seperti itu. Artinya dalam kehidupan juga praktek kehidupan kita juga kapan kita menggunakan sesuatu nilai-nilai pragmatis kita ya kapan kita harus mendahulukan kepentingan pribadi, kepentingan kelompok, kepentingan masyarakat. Jadi ini nilai-nilai yang kita harus pahami dan kita harus praktekkan di dalam kehidupan kita. Ada yang nilai logika, nilai-nilai filosofis, koyok Rocky Gerung nih, semua dinilai secara logika dan filsafat. Ya gak nyambung, nek kadang ya rada jengkel kan ya. Ya bener Pak, ya bener, tapi gak bener. Makanya nek wong Jawa istilahnya ono cewek iku neges rek, tapi gak nages, ngono ya. Ono sing cewek iku nages tapi gak teges, ngono lho. Ayune ayu tapi gak. Ono sing wajah biasa-biasa saja tapi neges, ngerti, pinter, alim. Idealnya memang seperti ya harus cantik, dan sebagainya. Tetapi kan kita tidak mungkin mencapai sebuah kesempurnaan itu semua. Pasti ada kelebihan, ada. Makanya di dalam praktek nilai pragmatis, nilai-nilai ini harus proporsional bahasanya kalau di dalam kapan kita harus menggunakan nilai wah gak sopan. Ini arek cilik kok anggap kok sopan, lha wong arek cilik kok ngerti apa-apa rek. Iya. Gak sopan dek, yo mesti ae wong arek sekolah dono ngono. Ngaji guru iso ngono. Dan kok sampai ini saya kira sudah pelajaran sudah nyaris sudah pernah mendengar dan sudah pernah membaca tadi. Walaupun secara psikologis tumbuh kembang anak, tumbuh kembang manusia, adik mungkin belum mencapai sebuah kematangan, masih labil, masih bisa dipengaruhi oleh logika-logika atau pengetahuan yang lain, sehingga adik untuk mempraktekkan itu masih perlu belajar dan belajar. Nah, belajar itu walaupun tidak ada batasnya. Ya. Oke, ini terkait dengan nilai. Oke, selanjutnya. Macet ya.